Tidak ada yang ingin celaka, baik di dunia celaka, di kubur celaka, di akhirat celaka. Tidak ada yang mau jadi orang celaka. Nah, jawabannya cuma satu. Bagaimana supaya kita bahagia? Bagaimana supaya kita bisa mulia? Bagaimana supaya kita selamat? Jawabannya satu, yaitu kita harus jadi orang yang disukai, disayang oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kebahagiaan itu adalah milik Allah. Allah berikan kepada hamba yang disayanginya. Kalau kita tidak disukai Allah, kita tidak akan bahagia asli, paling bahagia palsu. Jadi walaupun nanti dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, dan sebagainya, penampilan, kalau tidak dekat dengan Allah, nanti tidak akan diberikan kebahagiaan di hatinya tuh. Tidak pernah bisa tenang, karena kan hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Juga kalau ingin mulia, maka tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan. Kalau Allah ngangkat derajat seseorang, pasti dia mulia. Tidak bisa dihinakan, direndahkan oleh siapapun. Walaupun akan ada orang yang tidak suka, tapi tidak akan mengurangi kemuliaannya, ya. Nabi Muhammad mulia, ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang memfitnah, tapi yang rugi yang melakukan keburukannya. Jadi yang namanya mulia itu bukan berarti dihormati semua orang. Tidak mungkin kita dihormati semua orang. Yang paling penting kita disukai Allah, dan orang-orang yang mulia nanti akan dibuat menyukai kita. Akan ada orang-orang yang tidak suka, nggak apa-apa. Kita tidak mungkin disukai oleh manusia seluruhnya, tidak. Dan kita tidak usah ingin disukai semua orang. Yang penting kita disukai Allah, ya. Dan yang ketiga, kita ingin selamat. Nah, semua keselamatan itu hanya ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah melindungi kita, kita akan selamat. Kalau Allah tidak melindungi, kita tidak akan selamat. Baik di dunia, di kubur nanti, di yaumul hisab, dan di akhirat nanti. Nah, makanya kalau kita mau punya cita-cita, ya cita-cita terbesar kita adalah menjadi hamba yang disukai oleh Allah. Siapakah Allah? Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Allah itu adalah pencipta semua yang ada di langit dan di bumi. Semuanya adalah ciptaan Allah. Manusia tidak bisa mencipta. Manusia, tapi itu ada pencipta lagu, tidak. Itu bukan menciptakan, tetapi merangkai. Kata-katanya sudah ada dirangkai, nadanya sudah ada dirangkai, ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa menciptakan, termasuk orang tua tidak bisa menciptakan anak. Tanpa bermaksud merendahkan kepada orang tua, ya. Orang tua menggambar anak saja dengan sempurna tidak bisa. Membuat sehelai rambut saja orang tua tidak akan bisa. Tapi orang tua dipilih oleh Allah jadi jalan kita tercipta dan bisa ada di dunia ini, ya. Jadi mulai sekarang kita harus memiliki dua kunci dalam pemahaman la ilaha illallah, ya, supaya hati kita dekat dengan Allah. Ada dua kuncinya, ya. Satu namanya menafikan atau meniadakan. Tiada pencipta selain Allah. Nah, ini penting sekali, ya.
Jadi tauhid rububiyah ini penting, bahwa tidak ada yang menciptakan semuanya. Langit, bumi, dunia, binatang, pohon, manusia, jin, malaikat, apapun yang ada, tidak ada yang menciptakannya selain hanya Allah. Dan Allah menciptakannya semuanya sempurna menurut ilmu Allah. Jadi tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal, tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah dalam rencana Allah. Allah punya rencana sendiri. Makanya bagusnya jangan jadi sombong. Kalau merasa ada kekurangan, jangan minder, karena boleh jadi kekurangan itu merupakan karunia Allah agar kita tidak sombong, agar kita bisa dipelihara dari penyakit takabur, ya, tidak ujub. Jangan meremehkan orang lain, karena orang lain juga ciptaan Allah. Jangan iri kepada orang lain, karena orang lain juga ciptaan Allah. Makanya penting sekali adik-adikku sekalian, tidak ada pencipta selain Allah. Nah, apa yang kedua? Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Jadi selain tidak ada pencipta, yang kedua adalah tidak ada pemilik jagat semesta berikut isinya kecuali hanya milik Allah. Satu apa? Tiada pencipta selain, mana suaranya adik-adik? Ya, bagus. Maaf ya Bapak Ibu yang menyimak. Mudah-mudahan ini pun jadi pelajaran bagaimana menanamkan tauhid ke anak-anak. Tidak ada pencipta selain Allah. Yang kedua, tidak ada pemilik selain Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi ini. Jadi kita tuh tidak punya apa-apa. Rumah semuanya adalah titipan Allah. Mobil, harta, titipan Allah. Pangkat, jabatan, titipan Allah. Allah menitipkan sesuka Allah saja, ya. Nanti pada waktunya diambil oleh Allah, tidak bisa ada yang nahan. Kalau Allah mau mengambil harta kita, ya diambil, nanti pasti akan berpisah dari kita. Kalau akan mengambil kekuatan kita, kita pasti akan lemah. Nah, bahkan tubuh ini juga bukan milik kita, ya. Tubuh ini milik Allah. Makanya ya jadi tua, kan Allah yang memiliki. Kalau Allah nanti mau mewafatkan kita, udah kita akan meninggal. Semuanya milik Allah. Kita ini hanya diuji, diberikan titipan, ya, ujian. Kalau kita bisa mengembalikannya, yakin ini amanah Allah, kita lulus. Tapi kalau kita ini harta saya, ini rumah saya, ini mobil saya, sampai ke hati, ya, jadi sombong, jadi tidak ingat ke Allah, maka dia tidak akan lulus. Yang ketiga, tiada yang mengurus, yang mengelola, yang mengatur selain Allah. Jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah, dibentuknya oleh Allah, sesuka Allah, yang kemudian semuanya milik Allah dan diurusnya juga oleh Allah. Kita ini sebetulnya tidak tahu nih bagaimana mengurus tubuh ini. Bulu mata saja kita tidak pernah tahu. Coba lihat, ada yang pernah lihat alisnya sendiri enggak? Coba lihat alisnya masing-masing. Ya, nggak bisa kan? Lihat lubang hidung yang asli, gak bisa, apalagi mengurusnya. Kita lihat aja gak bisa, kita tidak tahu banyak. Bagaimana telinga, ada lubangnya, ada gendang telinganya, ada hidungnya, ada bulunya di dalam, ada karang hidung, ada lidah, ada tenggorokan, wah, ada jantung, ada macam-macam di sini kita tidak tahu. Semuanya itu diciptakan oleh Allah, semuanya milik Allah dan diurus oleh Allah, ya. Adik-adik dulu waktu di rahim ibu, di perut ibu, kecil sekali, ya. Di dalam perut 7 lapis, ya.
Tetap Allah beri makan dengan cara masuk ke plasenta sehingga bayi di dalam perut membesar. Siapa yang ngasih makan? Allah. Karena Allah lah yang menciptakan, disimpan di rahim ibu, dibesarkan oleh Allah. Terus ada tangan, ada kaki, ada telinga. Nanti sesudah 9 bulan dikeluarkan oleh Allah lewat ibu melahirkan, ya. Lalu Allah siapkan air susu ibu, ya. Kalau ibunya tidak mengeluarkan air susu, Allah siapkan air susu sapi, ya. Sapinya di Australia, bayinya di Cimahi, bayinya di Geger Kalong. Dia datang nanti ketemu dengan kita. Ada adik-adik yang minum air, suka minum susu? Tidak. Ada dulu air susu ibu, tapi lama-lama air susu sapi. Tapi kenapa adik-adik tidak seperti sapi, ya? Padahal ada yang bertanduk, itu lihat ada yang bertanduk tuh kakaknya. Oh, berekor. Tidak ada ekor. Suaranya juga kita tidak sama dengan sapi. Kenapa? Karena Allah yang mengatur, ya. Jadi adik-adik, nanti jangan suka kagum lihat orang kaya, lihat orang punya. Jangan, itu semua adalah milik Allah, ya. Tapi di hati saja. Kalau di mulut tidak boleh disebut-sebutkan, nanti disangka iri. Jangan, wah masuk ke supermarket, ke Darut Tauhid, ya oh ini semua milik Allah, saya minta coklat ya Allah, saya minta, nggak boleh begitu, ya. Di hati yakin semua adalah milik Allah, semua adalah titipan Allah, ya. Yang tadi yang ketiga apa? Semuanya ini diurus oleh Allah. Jadi yang mengurus diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini pasti tidak bisa apa-apa kalau Allah tidak mengurus. Namanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Semua makhluk, pohon yang jatuh, daunnya Allah pasti tahu. Lalu apa kerjaan yang lain selain manusia dan jin? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kucing bertasbih, pohon bertasbih, angin bertasbih, air bertasbih, tanah bertasbih, cacing bertasbih, virus corona bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah, ya, mensucikan Allah, memuji dengan mensucikan Allah. Cuman kita tidak bisa mendengar. Semuanya ciptaan Allah dan Allah yang ngasih rezeki. Jadi semuanya diurus oleh Allah. Daun jatuh, air gimana? Coba gimana ceritakan, ada yang bisa ceritakan bagaimana turunnya hujan? Nih, hujan seperti ini. Bagaimana hujan bisa turun? Allah memerintahkan matahari bersinar dengan suhu yang cukup diatur, dan Allah perintahkan air menguap. Jadi air bisa menguap bukan karena matahari, tapi karena diperintah oleh Allah. Karena semuanya Allah yang menguasai, ya. Nanti sudah dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan. Lalu oleh Allah digerakkan awan itu ke tempat yang Allah akan turunkan hujan. Nanti ada sebuah proses fisika sedemikian rupa dan kimia oleh Allah di tempat itu, maka diturunkanlah hujan. Dengan izin Allah, jumlahnya Allah sudah tahu. Dan setiap tetesan air hujan itu bertasbih kepada Allah. Nah, Allah turunkan di tempat yang memerlukan air. Nanti Allah ngasih makan binatang-binatang yang ada di tanah. Kemudian Allah tumbuhkan pepohonan. Airnya sama, tapi ada yang jadi jeruk, jadi apel, ya, jadi anggur, ada yang jadi lengkeng, ada yang jadi nenas, jadi salak, jadi pisang, ada yang jadi pohon kurma, pohon sawit, beragam semua pohon itu adalah Allah yang menciptakan. Airnya sama,
tapi rasanya ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang enak sekali, ada yang pahang. Allah yang menciptakannya. Dan semua pepohonan, semua buah-buahan, semua makhluk yang Allah ciptakan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah. Itu suara apa? Suara AA ya, yang menyerupai kucing ya, bukan suara kucing. Nah, semuanya diberi rezeki oleh Allah. Kucing nggak bisa apa-apa ya, anak kecil Allah siapkan air susu lewat ibunya. Sama ikan di dalam lautan yang paling dalam, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya diurus oleh Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang selanjutnya adalah tidak ada yang berkuasa atas segala-galanya selain Allah. Jadi apapun tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Adik-adik, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi ustadz, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi polisi. Boleh cita-cita, tapi hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Sekarang semua bergabung, jin dan manusia, seluruh dunia gabung, mau memberi sebutir kurma kepada kita. Kurma satu, tapi Allah tidak mengizinkan. Kira-kira sampai tidak kurma itu ke kitaan? Jawab. Pakai tangan, kalau sampai, kalau tidak. Tidak akan sampai. Kalau Allah tidak mengizinkan, terjadi tidak? Tidak. Jawab ya, pakai tangan ya. Kepada nenek yang ikut menyimak ya, boleh menjawab, boleh enggak. Jadi lucu ya, nenek. Tenang nek ya. Jadi tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Wah, saya ingin kuliah misalkan di ITB. Kalau Allah mengizinkan nanti ada, tapi bapak saya uangnya nggak banyak, nggak apa-apa. Kalau Allah menghendaki nanti Allah akan cukupi, sehingga rezekinya cukup. Kita dibuat oleh Allah bisa belajar, pintar, dan bagus. Jadi gimana dong? Saya ingin haji, umroh, sama. Apapun yang kita inginkan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kok orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, kok oleh Allah ditakdirkan kaya? Orang itu kok ada yang pintar padahal dia tidak beriman? Ya sesuka Allah. Kalau Allah mau ngasih kekayaan ke orang, ya nanti kaya aja dia. Karena kekayaan itu bukan tanda kesuksesan. Kekayaan itu bukan tanda kemuliaan. Kekayaan itu bukan tanda kebahagiaan. Kekayaan itu ya cuma cobaan ya. Yang adik-adik nanti kagum itu bukan kepada orang kaya, tapi kepada orang yang jujur di dalam menjemput kekayaannya. Ya, di negeri kita ini banyak korupsi, malu ya, malu sekali. Karena korupsi kan sama dengan pencuri. Nah, kalau orang yakin ke Allah, orang punya iman, tidak usah mencuri karena kita rezekinya pasti ada, ya. Orang yang mencuri ketemu juga oleh Allah dikasih rezeki tapi tidak halal, namanya haram. Jadi racun bagi hatinya, jadi racun bagi akhlaknya. Adik-adik dengarkan, kita diciptakan oleh Allah sudah lengkap dengan rezekinya tidak? Sudah lengkap, anggukan kepalanya, oh ya tangan ya, lengkap. Kira-kira Allah tahu tidak
keinginan kita. Siapa yang tahu yang terbaik bagi cita-cita kita? Kita atau Allah? Allah. Makanya kalau ingin sesuatu harus minta ke siapa? Ke Allah dulu ya. Sebelum minta ke siapapun, minta ke Allah. Kalau dunia mintanya apa? Minta, ya Allah, ini baik tidak yang saya inginkan? Kalau baik, mudahkan dan tuntun supaya saya bisa mendapatkan apa yang Engkau